Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan tugas praktikum, yaitu mengakses MySQL. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita praktikan ya. Yang pertama kita harus masuk ke CMD. Jadi langsung aja kita ketik CMD di kolom pencarian, kemudian run as administrator. Nah, ini udah keluar nih. Jadi kalau MySQL yang saya gunakan itu menggunakan exam. Jadi harus masuk ke directory MySQL bin di tempat kita menginstal exam ya. Oke, untuk keluar dari folder atau keluar dari directory, yang perlu kita ketikin adalah dengan cd spasi titik-titik. Nah, ini udah keluar satu langkah, telepon lagi cd spasi titik-titik. Nah, itu udah ada di directory, saya tinggal masuk ke directory exam MySQL bin ya. Caranya gimana? Kita ketikkan saja cd spasi exam backslash MySQL backslash bin. Nah, kita udah masuk di directory bin. Kemudian langkah selanjutnya gimana? Sebelum kita mengetikkan ini MySQL-uroot, langkah selanjutnya adalah dengan mengaktifkan MySQL di exam control. Ya, ini exam controlnya kita harus mengaktifkannya dengan menekan tombol start. Oke, sudah aktif, kita minimize saja. Masuk lagi ke CMD, baru kita ketikkan MySQL root. Nah, sudah masuk. Oke, sudah masuk ke dalam MariaDB. Dan perintahnya di sini adalah menggunakan MySQL. Kayak gini ya. Jadi kita harus masuk ke dalam database MySQL. Sebelumnya saya akan perlihatkan dulu apa saja database yang tersedia ya, dengan cara ketikan show databases titik koma. Nah, di sini ada beberapa database, yaitu ada mahasiswa MySQL, pelanggan, ada WordPress juga. Di tampilan kalian mungkin akan beda ya, sesuai dengan database yang ada dalam laptop atau PC kalian. Karena di sini perintahnya menggunakan MySQL, jadi kita harus masuk ke MySQL. Caranya gimana? Kita ketikkan saja use MySQL from database titik koma. Nah, sini udah menggunakan MySQL. Kemudian, oh ini cara keluarnya kita nggak perlu praktekkan nggak nih? Ya udah, kita coba deh exit. Nah, ini untuk keluar ya. Untuk masuk lagi kita ulangi langkah yang sama, yaitu MySQL user root. Kemudian use MySQL from database change. Kemudian untuk membuat user, di sini kita disuruh untuk membuat dan menghapus user. Oke, kita membuat user dengan nama praktikan di localhost dengan passwordnya 1-8. Create user praktikan at localhost identified by 1234567 titik koma. Nah,
Query oke, jadi nggak ada error di sini. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan user yang telah dibuat. Oke, select user from mysql.user. Titik koma. Nah, user praktikan ini adalah user yang baru saja kita buat di sini ya. Oke, user sudah jadi. Kemudian menghapus user. Ketik perintah untuk menghapus user. Oke. Jadi kita udah bikin, terus kita suruh dihapus lagi. Caranya gimana? Ketikkan drop user praktikan at localhost titik koma. Query oke, nggak ada error. Kita cek lagi apakah user praktikan masih ada atau sudah hilang. Caranya gimana? Kita ketikkan select user from mysql.user. Ya, udah beda kan? Di sini ada praktikan masih ada, kemudian kita hapus. Di sini sudah tidak ada lagi user praktikan di dalam database MySQL. Oke, menghapus sudah. Kemudian kita akan memberikan hak akses user. Buat kembali user dengan nama praktikan password 1-8. Oke, kita buat lagi. Create user praktikan host identified by ini apa namanya, kutip satu ya, kutip satu, kemudian passwordnya kutip satu lagi, kemudian titik koma, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah query-nya udah oke, udah berhasil ya. Buat hak akses user praktikan hanya insert dan delete. Jadi perintah yang harus kita lakukan adalah dengan grant insert delete on. Oke. Grant insert delete on. Identified by 123456778 titik koma. Query oke, nggak ada masalah di sini. Buat hak akses untuk user praktikan hak penuh. Sebelum itu kita tampilkan dulu hak akses untuk user praktikan ya, biar kita terlihat perbedaannya di akhir. So grants for praktikan. Nah, di sini untuk user praktikan sudah diberikan akses berupa insert dan delete. Nah, perintah selanjutnya adalah untuk memberikan hak penuh kepada user praktikan. Caranya gimana? Kita ketikkan saja grant all on passwordnya 123456778. Nah, nggak ada masalah di sini, ada query oke. Kita cek lagi hak penuhnya seperti apa. Nah, di sini sudah ada all privilege. Sudah bukan insert dan delete lagi ya, tapi sudah all privilege untuk user praktikan. Kemudian kita disuruh untuk
menghapus hak akses untuk user. Caranya gimana? Tinggal kita revoke all on from praktikan. Oke. Sorry. Praktikan. Nah, sini nggak ada error. Kemudian kita harus lakukan flash privilege. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat akses dari user praktikan. Sudah tidak ada hak akses lagi karena sudah kita hapus untuk user praktikan. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kalau teman-teman terjadi error atau kendala, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.